Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 19 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tambara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepolisian sektor Tasikpayawan dan Kampiang, Polres Katingan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu. Bintara Polri Polda Sulawesi Tengah Angkatan 20 menggelar aksi sosial dengan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak panti asuhan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran Polda Banten. Kepolisian sektor Tasikpayawan dan Kamipang, Polres Katingan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Kutatraya RT 001 RW 001 Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasikpayawan pada Rabu 12 Maret 2025 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang terduga pelaku berinisial HO, 38 tahun, beserta barang bukti berupa sabu dengan berat kotor 6,71 gram yang disembunyikan di dalam sepatu bot. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Supriyadi menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini sejalan dengan program Astacita, khususnya pada poin ke-7 yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ia menegaskan bahwa jajaran Polres Katingan termasuk Polsek di wilayahnya terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Kasat Res Narkoba juga menyampaikan bahwa tersangka HO dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman bagi tersangka adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menggelar salat gaib di Masjid Ar-Rahman Selasa 18 Maret 2025 untuk mendoakan 3 anggota Polri yang gugur saat bertugas di Polres Waikanan, Lampung. Ketiga anggota tersebut meninggal dunia setelah ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK saat melakukan razia judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Peristiwa tragis ini menjadi duka mendalam bagi institusi Polri. Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Joko Winartono melalui Kasubdit Penmas AKBP Sugeng Lestari menyampaikan bahwa pelaksanaan salat gaib ini merupakan bentuk penghormatan dan solidaritas terhadap rekan-rekan yang gugur dalam tugas. Ia juga berharap agar para almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulteng, termasuk Irwasda Kombes Pol Asep Ahdiatna, Kabid Humas Kombes Pol Joko Winartono, serta beberapa pejabat utama lainnya, personil Polda Sulteng dan masyarakat yang turut berbela sungkawa atas kejadian tersebut. Suasana haru menyelimuti jalannya ibadah mencerminkan duka yang mendalam atas kehilangan 3 anggota Polri dalam insiden tersebut.
Polda Sulawesi Tengah juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap mereka diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kepolisian Republik Indonesia tengah berduka cita, 3 insan Bayangkara gugur di tengah menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum dan undang-undang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mewakili instansi Polri menyampaikan duka cita dan mendoakan 3 insan Bayangkara yang telah gugur. Kita semua bergabung atas wafatnya beberapa personil kita yang gugur dalam melaksanakan tugas saudara-saudara kita, AKP Anumerta Lucianto, Sarjana Hukum, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, kemudian Bribtu Anumerta M. Galib Surya Ganta. Tentunya kita semua mendoakan agar putra-putra terbaik kita yang telah gugur dalam melaksanakan tugas diberikan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat terbaik di surga, dan tentunya seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Ex-Kapolres Ngada AKBP FWLS dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Pernyataan tersebut merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Polri. Berikut pernyataan langsung dari Kombes Pol Heri Setiawan selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri. Mana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga sah secara hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Memutuskan. Nama Fajar Widya Dharma, Lukman Suma Atmaja. SIK AKBP NRP 83081295 Pamen Yanma Polri. A. Terbukti secara sah meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpres 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 2 Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 3 Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 4. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf D Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 5. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf E Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 6. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf F Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. 7. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf G angka 5 Perpres nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B. Menjatuhkan sanksi berupa sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 13 Maret tahun 2025 dan telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Satuan Res Narkoba Polresta Jayapura Kota menahan seorang pria warga negara asing asal Mesir atas dugaan kepemilikan narkotika golongan 1 jenis ganja. Pengungkapan kasus narkoba bermula saat penangkapan terhadap Eka di Kompleks Ergapura, Relat, Jayapura Selatan pada Kamis 13 Maret 2025. Saat pihak Polsek Jayapura Selatan menerima laporan adanya keributan yang dipicu oleh mabuk ganja. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. Makbun melalui Kasat Res Narkoba Polres Jayapura AKP Febri Pardede saat menggelar konferensi pers menjelaskan bahwa penangkapan Eka bermula dari laporan warga tentang adanya keributan di lokasi kejadian. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku yang sempat diamankan di rumah ketua RT setempat untuk menghindari amukan massa. Saat dilakukan pemeriksaan, pada Eka ditemukan barang bukti berupa tas lempang hitam yang berisikan narkotika golongan 1 seberat 23,52 gram. KPP Pardede menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang saat ini kita sedang tampilkan. Dan ini untuk di laporan polisi terregister dengan nomor 8, nomor 3, garis miring 3 tahun 2025, tanggal 13 Maret 2025, di mana waktu kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, sekitar 22.30 WIT. Untuk kejadian di sekitaran Argapura Relat atas nama pelaku, 1 buah dompet warna hijau tua, 1 unit handphone merek Vivo warna gold dengan barang bukti total 23,52 gram. 23,52 gram untuk berat bersih. Pelaku sendiri berkeluarga negaraan Mesir, namun sudah diketahui sudah 7 tahun tinggal di Jayapura, tepatnya di Polimak 4, distrik Jayapura Selatan. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Dari Humas Polresta Jayapura, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Menindaklanjuti kerugian yang disebabkan oleh robot trading Net 89, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melaksanakan rapat dengan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti investasi bodong robot trading Net 89. Kendala yang dialami oleh penyidik pada saat proses penyidikan tersebut maupun pemenuhan restoratif justice, yaitu adanya gugatan pra-peradilan yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka dan juga bertindak sebagai kuasa hukum korban, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Akibatnya proses penyidikan harus diulang dari awal, yang tadi kami sampaikan. Yang kedua, pelaku utama atas nama AA dan LSHT selaku Dirut PT SMI telah melarikan diri dan saat ini status DPO serta sudah diterbitkan red notice. Dalam kondisi ini, penerapan mekanisme RC menjadi tidak dapat dilakukan mengingat aset yang paling banyak disita adalah aset atas nama perusahaan SMI, bukan aset pribadi pelaku. Yang ketiga, bahwa berkas perkara tersangka DI, AA, ESI, dan MA sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pelimpahan ke JPU, Jaksa Penuntut Umum di Jakarta Barat, dan sudah mulai disidangkan pada pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai 12 Maret 2025. Dalam perkara tersangka, barang bukti dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke Jaksaan dan persidangan telah dimulai di pengadilan, maka penerapan ARJ oleh kepolisian sudah tidak dimungkinkan, dikarenakan kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara telah berakhir. Yang kelima, penyidik terus menjalin koordinasi dengan intensif dengan Kejaksaan dan LPSK
guna memastikan penyelesaian perkara serta pemulihan aset bagi korban. TPPU masih terus berjalan, Pak, walaupun perkaranya sudah kita limpahkan dan sudah disidangkan, tapi penyidik masih berupaya untuk bisa mendapatkan aset-aset yang lain melalui penelusuran rekening para tersangka maupun layer-layer yang menjadi perhatian kita. Kemudian kami sampaikan bahwa dari awal penyidikan perkara investasi kita selalu menggandeng LPSK, sehingga proses nanti apabila nanti sudah diputus pengadilan, maka LPSK ikut membantu untuk memulihkan kerugian para korban. Polres Poso menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti miras hasil operasi Pekat Tinombala 2025. Kegiatan pemusnahan minuman keras ini secara transparan dan sebagai bentuk komitmen Polri. Kegiatan pemusnahan barang bukti minuman keras dipimpin langsung oleh Kapolres Poso, AKBP Arthur Samea Putih, bersama jajarannya. Pemusnahan barang bukti miras ini dilakukan secara transparan dan menjadi simbol komitmen Polri dalam memerangi kejahatan. Total ada 47 botol minuman keras yang dimusnahkan. Selain itu, Polres Poso juga memusnahkan sabu dengan cara dibuang ke dalam lubang galian yang disediakan bersamaan dengan botol minuman keras. Kami Polres Poso telah melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil sitaan selama operasi Pekat Tinombala 2024 berupa minuman keras, cap tikus maupun minuman keras lainnya dalam bentuk botol maupun yang tersedia dalam bentuk jerigen maupun yang dalam kantong-kantong plastik. Hari ini telah dilaksanakan di lingkungan Mako Polres Poso pemusnahan yang diikuti oleh pejabat Pemda yang mewakili Bupati dari Kodim 1307 Poso serta kepala-kepala dinas dari pemerintah daerah Kabupaten Poso serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan dari Kementerian Agama. Diharapkan dalam pelaksanaan operasi Pekat yang telah kami laksanakan ini kiranya bisa menurunkan bahkan menghilangkan angka kriminalitas yang hubungannya dengan minuman keras yang disebabkan oleh minuman keras ataupun hal-hal yang lain. Diharapkan sehingga dalam pelaksanaan ibadah puasa maupun Idul Fitri 1446 Hijriah dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar sehingga situasi Kamtipmas di Kabupaten Poso dapat selalu terkendali dan aman. Kita sedang melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil operasi Pekat yang dilaksanakan oleh Polres Poso bersama jajarannya, yaitu pemusnahan sekian banyak jenis minuman. Ini saya pikir kegiatan yang sangat positif, di mana memang minuman ini adalah sumber permasalahan di wilayah. Nah, dengan adanya pemusnahan ini, harapan kita semakin berkurang kegiatan-kegiatan yang memproduksi minuman-minuman keras yang berujung pada permasalahan yang timbul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta seluruh jajaran yang sedang atau yang telah melaksanakan operasi ini. Dan kami berharap apabila kegiatan-kegiatan ke depan lagi, mohon kita komunikasikan dan bila perlu kami pun juga ikut berpartisipasi dan membantu kelancaran tugas ini. Adapun apresiasi dari bidang ekonomi pembangunan Kabupaten Poso yang mengapresiasi langkah Polri dalam memusnahkan 47 botol miras. Mewakili Bupati, hari ini kita telah melihat ada pemusnahan barang bukti hasil sitaan operasi Pekat Tinombala. Pemerintah daerah cukup bersyukur karena di bulan Ramadan ini kita bisa dapat melakukan penyitaan, kemudian pemusnahan barang bukti yang saat ini berupa minuman keras, cap tikus. Jadi sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Poso dan Kapolres Poso yang terus membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kapolres Poso juga mengatakan tujuan pemusnahan ini adalah bentuk mencegah penyalahgunaan barang bukti serta memberikan kepastian kepada masyarakat
bahwa Polri bertindak tegas terhadap semua kejahatan dan gangguan yang membuat warga resah. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.